sih nggak demen ke PMK. Cuman gue heran ya, kenapa Erwin bisa ya? Ya bisa lah. Terus kalau karismatik kan bisanya Roh Kudus kan. Nah gitu ya. Ya bisa lah. Emang lu pikir Roh Kudus cuma di gereja lu? Di sini nggak ada. Nah, kan yang ngomong orang karismatik jadi nggak tersinggung. Kalau dia baru ngomong gereja lain. Saking saya kekehnya. Nah, lu pernah di gereja pelayanan? Gue singer. Saya singer. Saya pemimpin pujian. Ketua kelompok kecil. Ketua pemuda. Lu pelayan di gereja juga? Iya. Pelayanan di sini juga? Iya. Kan beda tuh. Tuhannya sama. Walaupun mengerjakan dua pelayanan itu, saya sampai botak memang. Rambut saya tuh pada gugur, mikir melulu. Hidup jadi ribet, bener. Memang kalau satu pelayanan hidup nggak ribet, 2 pelayanan, 3 pelayanan hidup jadi ribet. Tapi hasilnya, kan begitu ya, kita bicara hasil. Saya nggak bilang FKM berjalan terus tuh karena saya tidak. Tetapi ada orang yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kenapa? Karena engkau menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya percaya kamu berada di sini, salah satunya karena Meta masih melayani. Saya nggak puji-puji Meta, enggak. Selama masih ada orang yang menyala-nyala buat Tuhan, Tuhan setia terus memberikan. Tapi begitu semua mati, gimana? Tapi saya sih percaya ya, kalau mati juga Tuhan akan kirim kampus lain. Itu kalau UI masih peka, kan begitu. Kalau UI masih peka, wah kampus ini lagi gini, ayo kita serbu gitu. Oh ya, sebelum saya lupa, di BINUS, iya betul BINUS. Jadi dia sama modelnya kayak FIB, bukan model FIB, dia kampusnya banyak juga, begitu ya, kampusnya banyak. Jadi dia 1 kali PJ hari Jumat itu 4 ruangan. Karena waktunya nggak ada ketemu Kak, katanya ngurusnya susah. Jadi dia punya pengurus pusat, tapi sekali PJ itu 4 ruangan. Di BINUS Anggrek 2, kalau saya nggak salah ya, di Syahdan 2, apa BINUS 3 Syahdan 1 begitu. Supaya jadi kelihatannya kayak buang-buang duit, 4 pembicara, kan begitu. Pelayan mesti banyak. Tapi itu salah satu yang memelihara jemaat. Kalau kamu ada 15 jurusan, bisa nggak misalnya gitu ya, dikelompokkan lah, kenapa? Supaya digembalakan lebih gampang. Memang ini keluar duit banyak, tapi untuk jiwa-jiwa, untuk jemaat, saya percaya Tuhan akan mencukupkan. Jadi kita betul-betul harus make every effort untuk meneruskan mata rantai ini. Nah, dalam regenerasi itu ada 2, regenerasi kepemimpinan dan regenerasi umat. Regenerasi kepemimpinan bisa pengurus, bisa PKK. Regenerasi umat itu pasti berjalan terus, entah yang lahir, entah yang hidup, entah yang mati. Kalau di kampus angkatan-angkatan berganti, itu sudah dengan sendirinya. Nah, regenerasi kepemimpinan adalah orang-orang yang memimpin. Jumlahnya lebih sedikit, karena pemimpin kan bukan yang nggak banyak ya, memang jumlahnya sedikit. Tapi justru regenerasi kepemimpinan lah yang paling berpengaruh. Kalau regenerasi kepemimpinannya bagus, jemaatnya bagus. Kalau regenerasi kepemimpinannya jelek, jemaatnya juga jelek. Jadi regenerasi kepemimpinan itu ada pengurus, ada PKK. Nah, kerjakanlah regenerasi dua-duanya ini dengan baik, berkualitas. Jangan karena jumlahnya sedikit terus kamu nggak adain pembinaan. Jangan. Cuman berapa orang pun adakan pembinaan. Biarpun cuman beberapa orang adakan pembinaan yang berkualitas. Nah, kalau mau pembinaan gini, kalau mau pembinaan berkualitas tapi kamu nggak terlalu banyak mikir, ajak PMKJ. Begitu. Kalau perlu kamu undang pengurus PMKJ, presentasi PMKJ. Begitu. Jadi, mereka senang banget tuh pasti. Oh, ini manggil kita begitu ya. Itu sebab di PMKJ makanannya adalah makanan bagi para pemimpin. Jadi pembinaannya kualitasnya di atas PJ. Pembahasannya juga. Kalau kamu mau regenerasi kepemimpinan yang baik, yang kuat, ya harus diusahakan. Bukan cuma itu sih ya, bukan cuma itu. Pembinaan di kampus juga perlu.
Terus satu lagi, regenerasi kepemimpinan itu sangat tergantung dengan transfer visi pribadi. Nah, saya cerita. Jadi kalau misalnya ada yang mimpi atau pengurus begitu ya, saya pasti akan ajak ngobrol atau makan. Wah, kayaknya mau traktir enggak, bayar sendiri-sendiri gitu. Terus diajak ngomong nih, wah dia pasti deg-degan nih, ngapain ya, kayaknya ada salah nih, gimana? Gimana dia, kayak dia tuh kak gini. Terus mulai tuh. Saya dikenal suka mendoktrin, begitu. Ntar cerita, iya gini dulu tuh pengurus gini, sejarahnya begini. Ini hal rajin. Masing-masing kalau ketemu tuh ngomong. Mungkin kamu berpikir, apakah ada gunanya seseorang itu dipengaruhi orang lain?